Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat threadingan terbaru ataupun uploadan terbaru, yaitu pertanggal 28, 29 ya, sampai tanggal 30, bisa dikatakan 3 hari ke depan. Harinya yaitu dimulai hari Selasa, hari Rabu, sampai hari Kamis. Kira-kira seperti itu ya. Untuk masalah temanya, kali ini saya akan memberikan tema jelas sudah petunjuk untuk kalian dari semesta. Kira-kira seperti itu sobat ya. Sekali lagi, jelas sudah petunjuk semesta buat kalian. Nah, kira-kira seperti itu ya. Sekali lagi perlu saya jelaskan bahwa semua uploadan ataupun readingan terbaru saya semua bersifat prediksi, semua bersifat terawang, juga bersifat general reading. Yang perlu digarisbawahi lebih utama bersifat general reading. Karena tarikan energinya luas ya, saya tidak tahu nama ataupun data kalian ya. Ketika ada tepat, ada resonate ya, syukur alhamdulillah aminkan, karena ucapan adalah doa sobat. Ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate ya jangan kecewa, jangan bersedih. Ya itu tadi ya, balik lagi karena ini kan bersifat general. Saya tidak mungkin menembak tanpa tahu mengetahui nama ataupun data kalian. Kan mustahil saya bisa menembak seperti itu. Nah, ya, ketika kalian menginginkan adanya suatu jawaban dalam kepastian ya silakan konsul secara pribadi. Karena dengan demikian saya bisa mengerti nama dan data kalian sehingga saya bisa menembak tepat sasaran, akhirnya semua yang konsultasi bisa mendapatkan satu jawaban yang insya Allah itu benar-benar akurat. Akan kira-kira seperti itu. Beda ya sekali lagi, ketika itu general itu saya kesulitan itu loh. Yang jelas yang saya tembak zodiak. Ketika saya mengatakan yang saya tembak zodiak, ya otomatis untuk mengenai nama, tanggal lahir dan sebagainya itu ya nanti mengacak gitu loh ya. Nasib-nasiban kan kira-kira seperti itu sobat ya. Makanya saya sering mengulang-ulang agar apa? Agar yang belum tahu itu bisa memahami. Saya yakin eee, pasti sudah banyak yang tahu gitu loh. Tapi saya tidak mau istilahnya itu biarpun saya mengatakan saya yakin pasti banyak yang tahu, saya tidak mau istilahnya itu egois dengan diri saya. Saya ingin menjelaskan siapa tahu ada yang belum tahu. Itu ya yang perlu digarisbawahi. Sekali lagi siapa tahu pasti ada yang belum tahu. Karena apa? Karena jelas saya masih membaca komentar ataupun admin membaca komentar itu masih belum ada yang tahu ketika ini general reading. Nah, kan seperti itu. Makanya setiap kali ada yang berkomentar, "Mas Dani kok diulangi lagi?" Ya, istilahnya itu penjelasannya. Ya, kalian yang tahu gitu loh. Jadi harap jangan egois ya. Kalian yang sendiri yang tahu, kalian sendiri yang sering menonton kartu tarot, kalian sendiri yang memahami. Nah, silakan untuk kalian, tapi untuk teman kita yang belum tahu, mungkin yang awam, tidak mengerti kartu tarot akhirnya melihat YouTube, akhirnya menemukan channel saya dan masuk, kan bingung mereka, makanya ditanyakan. Nah, itu yang saya maksud. Jadi saya, ibaratnya itu harus memberi informasi ataupun mengasih pengetahuan yang luas, semua harus bisa memahami ya, kan seperti itu. Apa itu kartu tarot, apa itu general reading, kan seperti itu. Karena masih banyak yang berkomentar, gitu loh ya. Entah masalah zodiak, apa itu zodiak, entah masalah shio, kalau saya lahir tahun sekian itu sionya apa. Nah, dari situ kan saya bisa menyimpulkan, berarti orang itu awam, belum pernah mengerti. Nah, apa salahnya saya memberi informasi. Nah, sekali lagi ketika kalian komentar, jangan diulang ataupun pasti tahu Mas Dani, ya, bla 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 yang mengenai kartu tarot itu pasti tahu. Ya, sekali lagi itu buat kalian yang tahu, ya, sekali lagi kita berbagi ya, tidak boleh istilahnya egois mentang-mentang kita sendiri yang tahu, akhirnya yang lainnya diabaikan. Nah, saya tidak mau seperti itu, saya maunya itu semua yang bergabung di channel Ruang Batin sama-sama untuk memahami dan mengerti apa itu kartu tarot, apa itu prediksi, apa itu zodiak, apa itu shio, kan seperti itu, ya. Jadi sobat ya sekali lagi ya, karena ini masih bulan bulan suci Ramadan ataupun bulan puasa ya, ya saya harap kita harus bisa apa ya, bisa kuat lah ya, terutama menahan hawa nafsu, terutama emosi ya. Kira-kira seperti itu. Kalau saya tadi bukan emosi gitu loh ya. Sekali lagi kalau saya itu bukan emosi, ya beginilah cara penyampaian saya. Dulu saya selalu berapi-api ya menggebu-gebu, tapi saya ndak emosi gitu loh ya. Hati saya tuh Hello Kitty sobat gitu. Saya nggak pernah marah gitu loh ya. Asalkan jangan iya, jangan jangan terlalu seperti apa kan seperti itu ya. Itu ya. Sekali lagi ya, semoga bisa dipahami dan sekali lagi
apa ya, istilahnya itu kita harus kuat ya melaksanakan ibadah puasa sampai berbuka nanti. Semoga, amal ibadah puasa kita itu diterima, oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun Tuhan Yang Maha Esa dan dijadikan sebagai amal soleh, kan seperti itu ya. Oke sobat ya, next lanjut, setelah zodiak Libra, tapi akan saya tarik dulu untuk energinya. Oke, kita lihat untuk zodiak selanjutnya. Di sini ada zodiak Aries ya, artinya zodiak Aries akan kita tarik, akan kita bacakan. Alhamdulillah ya, saya sudah menarik 3 energi. Langsung saja kita buka dulu untuk asmara. Di sini asmara zodiak Aries, kartu pertama ada 9 tongkat ya, itu 8 maaf, 1 tongkat dipegang ya, 8 tongkat tertancap. Dikonfirmasi sama kartu Ace of Pentacles ya, tangan keluar dari awan memegang koin besar. Ini kalau saya tangkap ya untuk asmara dari zodiak Aries energinya, kartu pertama kalian ada 9 tongkat ya. 8 tertancap, 9 masih dipegang. Ini artinya ketika saya menangkap ketika kalian dihantam masalah, sebuah problem ya, konflik ya. Ini kelihatannya kalian mau bertahan. Kalian tidak ingin mungkin ada suatu kandas ataupun kalian tidak ingin apa istilahnya itu putus di tengah jalan ataupun apa itu ya. Yang jelas ketika kenegatifan itu menghantam di hubungan asmara kalian, kalian itu tidak mau suatu hal-hal yang buruk itu kandas begitu saja ya. Maaf istilahnya kalian tidak mau hal-hal yang baik itu kandas begitu saja gara-gara adanya suatu problem, adanya suatu konflik. Yang jelas di sini lihat tertangkap energinya bahwa kalian menginginkan adanya suatu kestabilan, menginginkan adanya suatu rasa damai ya, rasa cinta kasih yang kalian inginkan gitu loh ya. Meskipun kalian dihantam masalah ataupun meskipun kalian di sini merasa tersakiti ya, baik secara hati ya maupun perasaan lah kira-kira seperti itu. Jadi di sini kalian mencoba ingin mempertahankan apapun yang terjadi ya, biarpun kalian di sini merasa adanya suatu sakit hati ataupun merasakan suatu kesedihan ya. Kalian mau mempertahankan hak kalian ataupun kalian mau mempertahankan apa yang sudah menjadi perjalanan asmara kalian selama ini. Terus dikonfirmasi sama kartu Ace of Pentacles, tangan keluar dari awan mau gangguan besar. Di sini jelas ya, bisa dikatakan apapun ya nantinya ketika kalian dihantam masalah itu kelihatannya di sini akan terselesaikan gitu. Jadi bisa dipahami sobatnya, ini bisa dikatakan keberhasilan kalian lah ketika kalian dihantam masalah, kekurang stabilan tentang seputar hubungan asmara. Di sini kelihatannya kalian kan mau mempertahankan ya. Kalian mau mempertahankan apapun yang terjadi. Nah, di sini kelihatannya akan berhasil. Jadi kalian bisa dikatakan apa yang sudah kalian terapkan, apa yang sudah kalian jalankan selama kalian dihantam sebuah permasalahan, mungkin dengan kesabaran ataupun apa, di sini kelihatannya akan berbuah manis. Jadi bisa dikatakan tidak sia-sialah pengorbanan kalian. Nah, gitu ya. Meskipun kalian mungkin merasa terluka hati ataupun tersakiti hati, ketika kalian tidak mau itu akan kandas ataupun akan istilahnya itu akan bubar. Nah, ketika kalian tidak menginginkan itu terjadi dan kalian tetap ingin bertahan, ya kelihatannya akan bagus di sini ya. Jadi bisa dikatakan nanti akan bisa kembali stabil lagi, bisa kembali normal lagi ya.
Nanti di segmen terakhir akan saya deteksi. Untuk masalah pekerjaan di sini ada death ya, untuk zodiak Aries, ada prajurit tengkorak itu melangkahi mayat. Dikonfirmasi sama kartu Two of Cup ya, sepasang kekasih itu membawa cup, atasnya the love. Ini kalau saya tangkap energi dari Aries, pekerjaan di sini kelihatannya ya kalian sedang dihadapkan dengan beberapa masalah di sini ya. Maksud saya ketika kalian dihadapkan sebuah masalah ataupun konflik ataupun problem ya, apapun itu, mungkin kalian kurang bisa mengejar target ya, kurang bisa adanya suatu keberhasilan. Nah, itu kan menandakan adanya sebuah masalah bagi kalian yang mempunyai energi zodiak Aries. Ya, cuman di sini disarankan kalian jangan stuck gitu ya. Apapun yang terjadi ketika mungkin kalian masih apa ya, belum bisa mengejar target, masih susah payah ya, itu kalian apa ya, istilahnya itu jalan terus ya. Kalian jangan menyerah, kalian apalagi mundur, jangan seperti itu sobat. Ketika kalian stuck, diam saja ya, apalagi mundur, itu nanti bertambah kacau ya. Bagaimana bisa kalian akan mencapai, pengejaran target, apalagi kesuksesan ketika kalian dihantam masalah, tidak kalian selesaikan, tidak kalian perbaiki ataupun perbarui, tapi kalian, istilahnya itu diam ataupun stuck, apalagi mundur, menyerah. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi tidak akan pernah berhasil, gitu loh ya. Karena jelas di sini adanya death, gitu. Yang dimana ketika kalian dalam masalah seperti yang saya katakan barusan, susah mencapai target, susah mencapai sukses ya, susah menyelesaikan hal-hal yang mungkin kalian anggap selama ini memang rumit, itu susah, itu kan susah kan. Nah, ketika kalian masih masih mau berani melangkah ataupun punya keniatan ya, saya harus bisa menyelesaikan, saya harus bisa mencari solusi agar bisa selesai, bagaimana ini ya, langkah selanjutnya. Nah, kan kira-kira seperti itu. Nah, di situ tidak akan menutup kemungkinan kalian akan mendapatkan apa yang selama ini kalian impikan. Nah, artinya Two of Cup. Bisa dikatakan adanya suatu keberhasilan, artinya pencapaian target ataupun pencapaian kesuksesan di sini. Nah, jadi seperti itu seperti. Jadi jelas gambarannya ketika kalian muncul adanya death, ini benar-benar bisa dikatakan kartu negatif yang kurang bagus. Bisa saja ini dihasilkan dari energi dari orang-orang ketiga ya, orang-orang toksik yang mencoba mengirim ya suatu energi sehingga membuat aura kalian tertutup sehingga kalian banyak adanya suatu sendatan. Nah, di sini muncul Two of Cup. Itu tadi artinya ketika kalian berani melangkah, kalian akan bisa terselamatkan dan apapun itu akan bisa terselesaikan. Karena di sini kan jelas ya, ada seorang biksu ini ya. Nah, depannya ini ada biksu, artinya apa? Ya artinya bisa saja kalian itu ibaratnya ketika kalian kesulitan, kalian disuruh mencari orang-orang di bidangnya ya, cari pencerahan secara religi ataupun secara apa ya, bisa dikatakan kespiritualan. Nah, bakal ditemukan mungkin kunci-kunci jawaban sehingga kalian adanya suatu kesuksesan. Nah, bisa saja yang saya maksud kalian berani melangkah itu yaitu tadi mencari pencerahan sama orang-orang di bidangnya. Kan seperti itu agar kalian bisa tercapai. Ketika kalian diam itu akan sulit sobat. Jadi yang terakhir akan saya deteksi. Untuk keuangan, di sini ada King of Pentacles ya, ada prajurit naik kuda sedang memegang koin. Dikonfirmasi sama Three of Swords ya, 3 pedang menusuk hati ya, Pak. Ini kalau saya tangkap energi dari Aries masalah keuangan, di sini kelihatannya ya dia Aries bisa dikatakan apa ya, adanya suatu pemikiran bahwa kalian ini mau mengembangkan ya, mau mengembangkan mungkin agar keuangan kalian bisa adanya sumber baru ataupun bisa adanya suatu pemasukan-pemasukan lain. Itu yang saya tangkap. Sekali lagi kalian ini bisa dikatakan apa ya, punya uang ya, terus kalian tuh ingin mengembangkan. Nah ya, jadi bisa ditangkap ya maksud saya. Jadi kalian ingin mengembangkan, ingin mencari ide ataupun solusi agar bagaimana uang ini tidak stuck. Dalam arti tidak stuck itu bagaimana uang ini bisa menjadi berkembang ya. Adanya suatu tambahan pemasukan, adanya suatu kestabilan lagi, itu yang kalian inginkan gitu loh ya. Dan saya tidak menutup kemungkinan juga saya apa ya, istilahnya itu menangkap adanya suatu bisa saja rezeki dadakan gitu loh. Akan hadir sama kalian. Cuman di sini saya juga bingung ya, di sini dikonfirmasi sama kartu Three of Swords, artinya 3 pedang menusuk hati ya. Bisa dikatakan ketika kalian mempunyai pemikiran ya, yang saya katakan tadi di kartu pertama, kalian menginginkan kestabilan dalam hal keuangan, menginginkan adanya suatu pundi-pundi simpanan keuangan, dan juga juga bisa saja kalian berharap ada suatu pemikiran bagaimana untuk mengembangkan langkah ke depannya gimana. Nah, itu yang positif ya, itu yang positif. Cuman di sini kenapa ya dikonfirmasi sama kartu Three of Swords, artinya mungkin kalian apa ya, bisa dikatakan ada kekecewaan nantinya di sini ya. Ada kekecewaan, ada kesedihan, ada batin yang luka. Bisa saja kalian di PHP ya. Bisa saja kalian menginginkan ada suatu kerjasama mungkin sama orang, akhirnya cara pembagian hasilnya tidak seimbang. Nah, itu yang saya maksud ya.
gitu. Jadi rezeki-rezeki itu kelihatannya, ataupun kelancaran keuangan itu kelihatannya banyak tersendat ini untuk zodiak Aries ya. Mulai kemarin ya sering apa istilahnya sudah saya ingatkan biarpun ini secara general ya kelihatannya ada orang yang toksik gitu loh, yang sengaja mengirimkan sehingga mempengaruhi ya aura kalian tertutup sehingga di sini mempengaruhi banyaknya sendatan-sendatan dalam kerezekian. Kan seperti itu, karena saya menangkap di sini kalian tertempat di masalah pekerjaan juga, gitu loh. Makanya saya tadi berani mengatakan ketika kalian muncul di kartu death ini ya, ini kan kartu pekerjaan kalian. Ketika kalian berani melangkah ke depan, cari solusi ataupun apa, ataupun sharing sama orang-orang di bidangnya, tidak menutup kemungkinan pekerjaan kalian akan bagus, menemukan Two of Cup dan itu akan berimbas sama keuangan. Dan kira-kira seperti itu. Ketika kalian biarkan ya, ini akan ada suatu yaitu tadi mungkin pencapaian-pencapaian yang selama ini sudah kalian harapkan bisa saja sudah di depan mata itu tiba-tiba gagal sehingga berpengaruh sama keuangan kalian. Kan seperti itu sobat ya. Jadi kalau bisa ya apa ya segera dinetral lah kalau bisa ya untuk Aries ya. Sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi ketiganya. Iya, ini kalau saya tangkap untuk masalah, asmara kelihatannya Aries akan bagus ya, akan diuntungkan kalian kali ini, akan diuntungkan ketika kalian datang masalah insyaallah akan bisa reda lagi, akan kembali pulih dan tidak ada sesuatu yang mengkhawatirkan kalau saya deteksi ya. Untuk masalah pekerjaan, di sini jelas terdeteksi adanya 50-50, 50%, 50%, adanya suatu keberhasilan, yang 50% bahkan akan adanya suatu, apa ya, istilahnya banyak hambatan, banyak sendatan ketika kalian abaikan ya, tangkapannya energinya seperti itu ini, Aries harap diperhatikan. Terus untuk masalah keuangan ya, saya tadi mengatakan bahkan di sini akan adanya suatu kerezekian, cuman banyak terpending, itu tadi ya, akibat adanya penutupan aura yang itu akan bisa merambat gitu loh ya, sama keuangan kalian, sehingga banyak sendatan, banyak kekecewaan, banyak kesedihan, seakan-akan kalian sulit gitu loh. Seandainya kalian ada uang pun itu akan cepat habis. Ini kan saya tangkap energinya sedikit, panas ya untuk zodiak Aries ya untuk masalah keuangan, biarpun saya mendeteksi 50% kalian akan diuntungkan, bisa saja itu kerezekian itu akan masuk, itu, ketika saya mengatakan 50% artinya ya yang netral, yang tidak ada aura ketertutupan itu akan bisa masuk, tetapi jika pun ada aura ketertutupan itu akan sulit. Nah, seperti yang saya sering, menyampaikan sobat. Oke sobat ya mungkin itu dulu, dari saya semoga manfaat, apapun itu yang baik jadikan semangat motivasi, syukuri aminkan karena ucapan adalah doa, yang kurang baik ya jangan ditakuti tapi hadapi masalah, jangan lari dari masalah agar kita lebih selamat, lebih waspada, lebih berhasil lagi ke jenjang berikutnya. Apapun informasi berita dari saya, intinya percaya tidak percaya tetap saya kembalikan sama kalian. Karena kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Tetap saya selalu berpesan ketika kalian dihantam masalah, sudah tidak bisa dipikirkan secara logika, banyak keganjilan, ketidakwajaran, segera cepat ya istilahnya itu kalian harus siaga. Kuatkan secara doa, juga kuatkan secara ikhtiar ya, tanya orang-orang di bidangnya, agar siapa tahu kalian mendapatkan solusi dan akhirnya aura kalian bisa terbuka ya, tidak adanya suatu dinding, penghalang sehingga kepositifan, kerezekian itu akan bisa lancar ya, masuk di dalam kehidupan kalian. Karena kan jelas nasib seseorang itu kan tidak akan pernah bisa berubah sobat, ketika orang itu sudah mengetahui apalagi merasakan banyak keganjilan dan ini dan itu, tapi diabaikan tidak akan pernah bisa berubah sobat, gitu. Sampai kapanpun kita akan selalu, apa ya, mengalami banyak masalah, mengalami banyak liku-liku hidup. Ya karena kita merasakan diabaikan ya. Nah, ketika kalian tidak menginginkan seperti itu, bagaimana caranya keluar dari zona-zona tidak nyaman? Ya itu tadi, tidak ada salahnya dikuatkan secara doa, juga dikuatkan secara ikhtiar. Nah, kan seperti itu. Karena kan sekali lagi jelas nasib itu tidak akan pernah bisa berubah gitu loh, ketika orang itu sendiri tidak mau merubahnya apalagi mengetahui. Oke ya, mungkin dari situ dulu ya. Oke, sekali lagi apapun itu semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.